Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat. Akan kepada istrinya Siti Khadijah. Inilah istri yang salihah, tempat curhat kita, tempat berbicaraan kita. Kita punya masalah, boleh ajak bicara. Jangan-jangan kita punya istri menjadi hanya sebagai pembantu saja di rumah. Cuci, setrika, udah, tidak ada bicara. Kalau orang mau ajak kita bicara, ngobrol, sana. Tugas kamu nanti saja, malam. Tidak boleh semacam ini. Harus kita. Inilah contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sendiri punya masalah, dia terbuka sama istrinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Khadijah sebagai orang wanita yang salihah, dia menenangkan hati Rasulullah. Ini belum juga terjadi apa yang masalahnya apa. Siti Khadijah juga belum tahu. Tapi kata Siti Khadijah, wahai Muhammad, jangan khawatir. Yang terjadi ini pasti ada sebuah rahasia yang kita belum tahu. Yang jelas ini bukan sebuah masalah atau sebuah gangguan dari hantu atau jin atau syaitan, bukan. Karena sungguh anda memiliki sifat yang mulia, tidak mungkin akan dibalas dalam sifat yang buruk. Innaka la tasilur rahim. Kamu suka silatul rahim. Kamu suka memuliakan tamu, membantu orang miskin, menolong orang-orang yang dhaif, yang lemah dalam kondisi dizalimi. Ini memiliki sifat yang mulia dan istimewa sallallahu alaihi wasallam. Cubalah kita pergi kepada Waraqah ibnu Naufal. Ini Waraqah ibnu Naufal salah satu ulama ahli kitab. Ada hubungan keluarga sama Siti Khadijah. Wahai Waraqah, ini cerita terjadi begini-begini sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah orangnya sudah usia, sudah tua, langsung dia nangis. Hadzan namusul akbar. Ini sebuah yang datang kepada Muhammad ini sudah pernah datang kepada Nabi Musa. Anda Nabi umat ini, kata Waraqah. Dia sudah faham yang datang ini Jibril, malaikat Jibril, karena sudah ada dalam buku Taurat dan Injil. Bagaimana saya boleh menjadi orang-orang yang masih kuat agar boleh ikut bersamamu? Ini kata Waraqah kepada Nabi. Sudah saya usia, sudah umur terlanjur. Tapi ada satu masa, wahai Muhammad, akan kaummu, ada satu saat kaummu sendiri akan mengusirmu dari kota Makkah. Rasulullah kaget. Saya akan jadi nabi dan kaumku sendiri, kaum saya sendiri mengusir saya dari Makkah. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada nabi sebelummu membawa dakwah seperti ini, pasti akan menghadapi banyak cobaan dan ujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini langkah pertama. Kalau kita mendapatkan hal seperti ini, begitu tergoda, terganggu dengan sedikit cobaan dan ujian, kita langsung pasrah. Saya tidak ada urusan dakwah. Ini bukan urusan saya ini. Ini baru cobaan langkah pertama sudah langsung pasrah. Dakwah harus capek. Dakwah harus keringat. Kalau anda berdakwah belum dicaci maki, anda berdakwah
belum ditolak, Anda berdakwah, belum dilimbar, Anda berdakwah, belum dihina, berarti belum berdakwah. Masih baru langkah pertama. Mau memiliki martabat para nabi dan rasul, harus kena cubaan dan ujian. Anda di jalan para nabi, di atas jalan para rasul, berarti harus Anda menghadapi banyak cubaan dan ujian. Jangan Anda merasa dakwah itu senang. Tidak ada namanya senang. Habis itu Rasulullah SAW mulai bertahap dakwahnya, yang saya tidak akan bahas seluas-luasnya, tapi mulai bertahap dengan dakwah rahasia, diam-diam mengajak istrinya Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, dia pertama orang dari lelaki yang masuk Islam, kemudian mengajak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di antara anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari kaum wanita yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Mulailah sedikit-sedikit, perlahan-lahan Rasulullah mulai berdakwah diam-diam. Sampai turunnya, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Sudah bangun, ingatlah umat. Sudah cukup diam-diam, sudah selesai diam-diam. Harus terang-terang, jelaskan kepada umat. Rasulullah SAW naik ke Jabal Abi Qubais yang ada sekarang, sudah tidak ada, sudah dibangun hotel, habis. Sayang, semua bekas-bekas tanda-tanda sirah-sirah itu sudah hancur, tidak ada lagi. Tempat kelahiran Rasul sudah tidak ada, tempat duduknya Rasul tidak ada, tempat belajar Rasul tidak ada. Sudah la haula wala quwwata illa billah. Inilah kehilangan sejarah kita. Naik Rasulullah SAW, wa sabaha, wa sabaha. Ini sebuah panggilan. Kalau ada pengumuman dipanggil seperti itu. Sekarang kalau ada pengumuman, ada polisi. Wow, 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 wow. Udah orang-orang faham. Ini ada pengumuman. Tapi dulu tidak ada kan macam miknya dan macam ini, tidak ada. Lampu ini tidak ada semua. Jadi kalau ada orang, ada pengumuman, tinggal naik Jabal Abi Qubais, dia panggil wa sabaha, artinya wa sabaha, ya pagi-pagi, artinya pagi-pagi, kumpul-kumpullah, ada pengumuman. Semua lihat yang memanggil dan bertanya di atas gunung itu adalah Muhammad SAW. Oh, ini Muhammad As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin. Marilah kita, ada apa? Semua berkumpul. Dan Rasulullah SAW mencerita, kalau saya mencerita kepada kalian ada sebuah tentara yang akan serangi Makkah, ada sekarang di belakang gunung ini, sebentar lagi mau maju serangi Makkah, apakah kalian percaya kepada aku atau tidak? Apa jawaban keluarga Makkah? Semuanya percaya. Selama anda bersama kami di Makkah, tidak pernah kita kenal namanya bohong. Tidak pernah ada cerita bohong, selalu jujur. Pasti kami percaya. Walaupun peristiwa ini kan tentara yang datang mau dari gunung mau langsung serangi Makkah, hal-hal yang luar biasa. Tapi mereka percaya. Langsung Rasulullah SAW, kalau memang sudah begini, inni ad'ukum, saya mengajak anda sekalian untuk berkata kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengajak kepada ibadah kepada Allah, tinggalkan ibadah batung-batung. Apa jawaban mereka? Semua diam. Hanya satu yang berbicara, paman Rasul Abu Lahab. Kata Abu Lahab, ini dari pagi-pagi suruh panggil-panggil, wa sabaha, wa sabaha. Orang-orang jauh-jauh datang kumpul-kumpul. Ini yang anda mau sampaikan? Uffil laka wa lima atainu. Tabbal laka. Terputus tanganmu, terputus kehidupanmu, celakamu. Ini paman Rasulullah. Rasulullah malu. Pamannya seperti ini. Karena dia pertama kata mengucapkan tabbat laka ya Muhammad, terputuslah hidupmu, celakalahmu, Allah juga balas. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sama. Allah Maha Adil. Karena dia mengucapkan kata ini di hadapan Rasulullah, Allah juga balas. Allahu Akbar. Tapi Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Tetap berdakwah, tetap bersemangat. Sambil mereka menggoda, mengganggu. Ada pamannya Rasulullah, Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak mengajak dakwah Rasulullah, tidak mengikuti dakwah Rasulullah,
tapi senantiasa membela. Tidak ada yang berani selama ada Abu Talib, tidak ada yang berani goda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang menawarkan, diberikan nawaran, ditawarkan bermacam hal agar Rasulullah SAW tinggalkan dakwahnya, tinggalkan Islam, biarkan mereka masing-masing. Tapi Rasulullah SAW tetap bertahankan diri di jalan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama. Sampai disempurnakan agama itu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas sama-sama apa yang ditawarkan oleh kufar Quraisy kepada Rasul agar berhenti dakwah, berhenti mengajak umat manusia ke Islam, tapi Rasulullah SAW masih bertahan. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang semua kita dalam keadaan sihat wal afiat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.